Air atau angka kematian pada tanggal 15 Mei 2021 mencapai 2,67%. Seperti yang dilansir pada tautan resmi liputan.com, menyebutkan bahwasannya urutan provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak per 8 Mei 2021 adalah pertama Jawa Barat dengan penambahan kasus sebanyak 2.209 dan 1.984 orang sembuh. Di peringkat kedua ada DKI Jakarta dengan kasus baru sebanyak 732 dan kasus sembuh sebanyak 584. Dan yang terakhir adalah Riau dengan kasus baru sebanyak 657 dan 258 orang telah sembuh. Mengantisipasi peningkatan penyebaran dan jumlah infeksi, masyarakat dihimbau untuk melakukan pola hidup sehat baru sesuai dengan protokol kesehatan semasa pandemi coronavirus. Salah satu bentuk protokol tersebut adalah menggunakan masker pelindung wajah saat berpergian ataupun di luar rumah. Selanjutnya, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Banyak masyarakat yang masih merasa kesulitan dalam membawa barang-barang terkait protokol kesehatan dikarenakan kurang praktis. Oleh karena itu, kami rasa penting untuk membuat suatu produk dalam rangka pencegahan COVID-19, dan produk yang kami tawarkan adalah sebuah produk yang memiliki perlengkapan sanitasi serta menjaganya agar tetap steril, yang kami beri nama Pocketizer. Next. Berikutnya adalah rumusan masalah. Berikut adalah beberapa rumusan masalah dari PKM kami. Yang pertama adalah apa itu coronavirus dan pandemi COVID-19, apa itu Pocketizer dan siapa saja yang dapat menggunakan Pocketizer, mengapa masyarakat perlu menggunakan Pocketizer pada masa pandemi, dan terakhir adalah apa saja manfaat dari penggunaan produk Pocketizer. Next. Tujuan. Berikut adalah tujuan dari penulisan proposal kami. Yang pertama adalah agar masyarakat mendapatkan informasi terkait pandemi COVID-19 dan coronavirus. Yang kedua adalah agar masyarakat dapat mengetahui apa itu dan siapa saja yang dapat menggunakan produk Pocketizer. Yang ketiga, agar masyarakat mengetahui alasan mereka mengapa harus menggunakan Pocketizer pada saat pandemi. Dan yang terakhir adalah agar masyarakat dapat mengetahui manfaat dari produk Pocketizer. Next. Berikutnya adalah luaran yang diharapkan, yaitu terciptanya peluang usaha mikro kecil menengah yang bergerak di sektor ekonomi, lalu meningkatkan kreativitas inovatif mahasiswa dan masyarakat dalam rangka bereksperimen serta menemukan hasil karya yang bermanfaat dan tepat guna. Dan yang terakhir adalah Pocketizer ini diharapkan dapat menjadi produk sanitasi yang memudahkan dan membantu pencegahan penyebaran COVID-19 dengan bentuk yang simpel dan menarik. Next. Untuk kegunaannya, produk ini sangat praktis dan berbentuk tongkat kecil. Manfaat utama dari produk Pocketizer ini adalah untuk memudahkan masyarakat membawa benda-benda yang sangat esensial, terutama dalam pandemi COVID-19 saat ini. Pocketizer kami desain khusus dengan set untuk menaruh masker dan tisu, serta di dalamnya juga terdapat sebuah tongkat kecil 2-in-1 yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat penekan tombol dan spray sanitizer. Namun, manfaat yang ditawarkan oleh produk Pocketizer ini juga dapat dibagi menjadi ke dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama manfaat inti, memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membawa barang-barang terkait protokol kesehatan pada kondisi COVID-19 saat ini. Yang kedua, manfaat dasar untuk menjadi wadah dan membawa pandemic kit yang praktis dan mudah dibawa oleh masyarakat. Yang ketiga, menjadi manfaat di atas harapan, yaitu kemudahan, kepraktisan, serta meningkatkan kesadaran diri masyarakat untuk membawa pandemic kit. Dan yang keempat adalah merupakan manfaat potensial, merupakan menjaga kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Next. Untuk keunggulan produk yang kami tawarkan, produk kami terbuat dari bahan baku premium. Desain dan warnanya yang bervariasi, sangat praktis untuk dibawa, mudah dalam pemakaian dan multifungsi. Hal ini kami lakukan dikarenakan kami memiliki suppliers dengan tools untuk menyesuaikan desain dengan keinginan customer, sehingga produk yang kami pasarkan akan memberikan kepuasan lebih bagi customer. Terkait dari segi manfaat, kualitas, dan ciri khas yang ditawarkan, salah satu keunggulan kami dibandingkan produk lain adalah memiliki harga yang sangat terjangkau dan sebanding dengan praktisan yang diberikan oleh produk kami atau biasa kita sebut dengan worth to buy. Konsumer juga hanya perlu untuk memberikan keinginan secara detail terkait barang-barang apa saja yang diinginkan melalui e-commerce pilihannya, melakukan pembelian secara online, dan tinggal menunggu pengiriman datang. Dengan hal ini, para customer juga menjadi lebih praktis tanpa perlu datang ke toko-toko offline dan juga dapat melindungi diri pada masa pandemi COVID saat ini. Next. Untuk analisis produk, kami menggunakan metode 4P, yaitu Product, Price, Place, dan Promotion. Next. Yang pertama adalah produk. Jenis produk yang ditawarkan oleh perusahaan kami bernama Pocketizer adalah produk yang dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam membawa berbagai barang di masa pandemi saat ini seperti masker, tisu, dan hand sanitizer. Produk ini sangat praktis dan berbentuk tongkat kecil yang sangat mudah dibawa kemana-mana serta sangat mudah dalam pemakaiannya.
Produk ini dapat digunakan untuk semua kalangan. Yang kedua adalah price. Harga produk jual Pocketizer disesuaikan dengan harga dari minat pasar calon konsumen dan juga kami telah melakukan analisis keuangan. Untuk satu buah produk Pocketizer yang telah disertai dengan isinya seperti hand sanitizer 100 ml, masker, dan tisu, kami jual dengan harga Rp50.000. Dengan tampilan menarik, desain yang disesuaikan dengan keinginan konsumen, dan juga harga yang kami tawarkan sangat sesuai dengan kantong target utama pasar kami, yaitu mahasiswa. Kami juga menjual harga tersebut berdasarkan sudut pandang strategi harga dasar dan tahun 2019, yaitu at the market atau menentukan harga sesuai dengan kompetitor dan juga kesesuaian keinginan masyarakat. Dengan harga yang terjangkau, tentunya produk ini dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Next. Yang ketiga adalah place. Untuk lokasi produk Pocketizer, kami berada di daerah DKI Jakarta. Lokasi ini dipilih karena pertimbangan ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pemilik dan juga pertimbangan jarak dengan supplier utama yang tergolong dekat. Pengiriman untuk seluruh wilayah Indonesia akan dilakukan melalui ekspedisi yang ada di daerah kami, terutama di DKI Jakarta, sehingga distribusi yang kami gunakan merupakan distribusi intensif, di mana kami memaksimalkan outlet sebanyak mungkin dan menggunakan kombinasi dari metode pengiriman. Dan yang terakhir adalah promotion. Pocketizer akan menggunakan beberapa cara sebagai sarana promosi, yaitu advertising dan internet marketing. Pocketizer akan melakukan promosi dengan poster yang dibagikan kepada pengunjung toko atau supermarket. Cara ini digunakan untuk menjangkau konsumen yang ada. Tujuan dari promosi ke toko dan supermarket adalah memperkenalkan produk Pocketizer kepada calon konsumen. Selain itu, promosi juga dilakukan dengan media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan e-commerce seperti Shopee ataupun Tokopedia. Next. Lalu selanjutnya itu adalah analisis ekonomi atau kelayakan usaha. Yang pertama itu adalah sumber dana. Untuk analisis sumber dana, modal awal untuk memulai usaha Pocketizer adalah sebesar 40 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi yang berasal dari investasi sejumlah 10 juta oleh para anggota. Untuk analisis rencana investasi dalam memulai usaha Pocketizer, kami membeli beberapa barang untuk menunjang penjualan seperti printer seharga 1.500.000 dengan penyusutan 3 tahun, perlengkapan ATK sebesar 250.000 sejumlah 2 buah dengan penyusutan 2 tahun, kontainer box sebesar 50.000 penyusutan 2 tahun, kontainer box seharga 50.000 sejumlah 4 buah dengan penyusutan 1 tahun, komputer seharga 55 juta dengan penyusutan 1 tahun, meja kantor seharga 1.500.000 sejumlah 2 buah dengan penyusutan 4 tahun, dan kursi kantor seharga 500.000 sejumlah 4 buah dengan penyusutan 3 tahun. Sehingga total untuk rencana investasi adalah senilai 12.200.000. Lalu selanjutnya pada analisis biaya bahan habis pakai, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan 500 buah Pocketizer yaitu hand sanitizer, food grade seharga 1 juta, tisu basah seharga 3.500.000, masker seharga 250.000, kardus seharga 2.500.000, bubble wrap seharga 150.000, thank you card seharga 250.000, label produk seharga 50.000, dan produk Pocketizer siap pakai seharga 10 juta. Dengan total semua produk senilai 17.700.000. Selain biaya bahan dalam pembuatan Pocketizer juga terdapat biaya untuk membeli kebutuhan lain sebagai penunjang dalam pembuatan produk. Seperti sewa ruangan sebesar 10 juta per 6 bulan, listrik senilai 500.000 per bulan, banner seharga 50.000 per 6 bulan, iklan seharga 600.000 per 3 bulan, tinta printer seharga 300.000 per 2 bulan, internet seharga 200.000 per bulan, ongkos kirim seharga 50.000 per bulan, seharga 150.000 per bulan, air seharga 300.000 per bulan, dan gaji pegawai seharga 200.000 per bulan. Sedangkan pada proyeksi laba rugi sendiri dapat dipengaruhi oleh pendapatan penjualan senilai 545.150.000, biaya bahan dan biaya lain-lain dengan total senilai 462.200, sehingga kami dapat memperoleh net profit senilai 74.717.943 yang sudah dikenakan pajak sebesar 5% dari profit. Lalu pada analisis finansial, ada perhitungan analisis titik balik atau pulang modal dipengaruhi oleh biaya tetap.
biaya bahan, dan biaya variabel atau unit dengan BEP atau break even point tiap bulan memiliki rincian sebagai berikut. Bulan Januari sebesar 869 unit, Februari 119 unit, Maret 139 unit, April 160 unit, Mei 139 unit, Juni 119 unit, Juli 869 unit, Agustus 119 unit, September 139 unit, Oktober 160 unit, November 139 unit, dan Desember 119 unit. Sedangkan perhitungan payback period dipengaruhi oleh modal investasi dibagi dengan net profit per tahun. Maka diperoleh payback period pada penjualan Pocketizer selama setengah tahun atau pada kisaran 6 bulan. Lalu pada rencana kerja, pemesanan untuk sebuah tongkat kecil yang merupakan gabungan dari alat penekan tombol dan botol hand sanitizer. Produsen juga akan mendesain setelah itu, produsen juga akan memasang biar utama. Gimana para calon konsumen dapat memilih apakah mereka akan membeli sekaligus dengan barang-barang tersebut atau tidak. Setelah seluruh barang datang ke tempat utama produsen akan segera mengemas barang-barang tersebut menjadi satu sesuai dengan keinginan konsumen. Setelah barang dikemas sesuai dengan keinginan konsumen, barang akan dikirim berdasarkan data diri dan alamat yang sudah diberikan oleh konsumen kepada admin penjualan. Diharapkan para konsumen untuk mengisi data diri dan alamat dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengiriman. Pengembangan produk dari usaha ini dilakukan dengan cara membuat motif, bentuk, warna, serta variasi yang mungkin tidak ada di pesaing lain. Pertama, warna. Warna memakai warna yang sedang tren atau warna dengan tema tertentu. Contohnya seperti dengan menggunakan warna lila, di mana warna tersebut saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat, terutama perempuan, dan dengan harga yang terjangkau, yang dapat memberikan nilai lebih di mata para calon konsumen. Selain warna, dapat dikembangkan melalui motif yang dapat diterima oleh seluruh gender. Motif dapat divariasikan dengan berbagai macam, seperti motif batik, animasi kartun, atau bahkan tokoh idola. Variasi pada motif tersebut dapat diterima oleh konsumen laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, pengait. Mengenai kemudahan dalam penggunaan produk, Pocketizer juga dapat dikembangkan dengan cara ditambahkan pengait agar mudah untuk dibawa dan dapat menambah estetika. Ide untuk menambahkan pengait pada Pocketizer ini berasal dari salah satu responden pada survei yang telah kami lakukan sebelumnya, yaitu survei market validation. Berikutnya yaitu daya guna. Kegunaan produk dapat dikembangkan menjadi daya guna yang lebih luas. Jika isi dari botol hand sanitizer sudah habis, botol tersebut dapat diisi ulang untuk hand sanitizer yang baru, atau dapat diisi dengan parfum, sehingga pengembangan produk semakin baik, dan tingkat ciri khas produk kita pun setiap harinya kian dikenal. Next. Berikutnya anggaran biaya. Berikut ini tabel rekapitulasi rencana anggaran biaya. Jenis pengeluaran yang pertama yaitu peralatan penunjang dengan biaya Rp4.033.333. Yang kedua, bahan habis pakai dengan biaya Rp17.700.000. Yang selanjutnya yaitu ongkos kirim dari distributor ke penjual sebesar Rp600.000. Selanjutnya, jenis pengeluaran lain-lain sebesar Rp38.100.000 dengan total keseluruhan yaitu sebesar Rp60.433.333. Next. Berikutnya yaitu jadwal kegiatan. Berikut ini tabel dari jadwal kegiatan kami selama sebulan dengan 1 sampai 4 menunjukkan minggu. Untuk minggu pertama, kami akan melakukan teaser produk dengan penanggung jawab PIH. Untuk minggu kedua, kami akan membuka pre-order dengan penanggung jawab Virus, pendataan pemesanan dengan penanggung jawab Aulia, pemesanan produk kepada supplier dengan penanggung jawab PIH dan Ratna, dan yang kelima yaitu pengemasan barang, kami akan melakukannya di minggu kedua dan ketiga dengan penanggung jawab Aulia.
Dan yang terakhir, kami akan melakukan pengiriman barang pada minggu keempat dengan penanggung jawab virus. Next. Oke, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya dan memberi masukan? Ya, silakan kelompok lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau memberikan masukan atau yang lainnya, silakan. Itu botolnya beli atau bikin sendiri? Untuk botolnya kami dari itu juga, Pak, dari supplier juga. Oh, sudah ada yang jual ya? Iya. Silakan kelompok lain, ada yang ditanyakan, silakan. Ya, kalau tidak ada, ya next ke kelompok berikutnya ya. Silakan. Terima kasih kelompok berapa nih? Kelompok 7 ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Pak, izin share screen ya, Pak. Ya, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil proposal PKM kami yang berjudul Sabatik Eropi. Pertama-tama, kelompok 5 terdiri dari Anissa Alfia Almas, Fatia Amalia Arta Zahra, Mursyida Aulia Rahmawati, Salsabila Mindiani, dan saya Zahra Sinta Aditya. Yang pertama itu adalah latar belakang terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat resah umat Islam dalam melaksanakan sholat jamaah. Sajadah merupakan salah satu alat sholat yang biasanya digunakan. Tidak semua orang terbiasa membawa sajadahnya kemana-mana karena ukurannya yang tidak praktis. Oleh karena itu, kelompok kami akan memulai sebuah usaha yang memproduksi sajadah anti air dengan ukuran travel size yang memiliki aromaterapi untuk kenyamanan beribadah. Next. Bahan yang digunakan terdapat antibakteri yang akan menggunakan ekstrak minyak bunga kecombrang, dan sajadah ini juga akan kami modifikasi sehingga memiliki aroma khas biji kopi yang digunakan sebagai aromaterapi. Kopi dipilih karena kemampuannya yang dapat menangkal bau apek pada kain. Next. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara mengatasi kekhawatiran umat muslim untuk sholat saat dalam perjalanan. Yang kedua, bagaimana menciptakan sajadah antibakteri yang tahan air dan beraromaterapi. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengombinasikan antara sajadah tahan air dengan aromaterapi. Next. Selanjutnya adalah tujuan yang pertama, mengatasi kekhawatiran umat muslim untuk sholat saat dalam perjalanan. Yang kedua, menciptakan sajadah antibakteri yang tahan air dan beraromaterapi. Dan yang terakhir adalah mengkombinasikan antara sajadah tahan air dengan aromaterapi. Next. Selanjutnya adalah luaran yang diharapkan. Yang pertama, progres dari tahapan perencanaan, peluncuran website, sosialisasi, promosi, dan publikasi, pelaksanaan, serta analisis hasil produksi. Yang kedua, pelaksanaan seluruh tahapan beserta laporan keuangan. Yang ketiga, produk sajadah antibakteri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adalah pengaruh kecombrang dalam produk sajadah antibakteri. Next. Selanjutnya adalah kegunaan. Dapat memberikan manfaat seperti keamanan, kenyamanan, dan menjadikan salah satu sektor bisnis yang dapat memberikan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan. Next. Kemudian untuk keunggulan produk, produk ini dibuat dengan bahan anti air supaya mudah dibersihkan, tidak panas dan tidak licin, agar tidak membahayakan saat menggunakan sejadah. Sejadah ini juga mempunyai fungsi. Fungsi-fungsinya diantaranya seperti tahan air, antibakteri, dan juga kita memiliki aroma khas rempah. Bahan antibakteri ini yang digunakan adalah ekstra bunga kecombrang, sedangkan biji kopi agar tidak menimbulkan bau apek saat digunakan.
Kemudian ada analisa strain. Yang pertama itu memiliki aromaterapi khas rempah asli Indonesia untuk kenyamanan ibadah. Yang kedua, desain bermotif batik untuk melestarikan kearifan lokal Indonesia. Yang ketiga, motif bisa disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Yang keempat, produk dibuat dari material anti air dan antibakteri. Dan yang terakhir, memiliki ukuran travel size sehingga mudah dibawa kemana saja. Next. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama itu mereknya belum dikenal masyarakat dan biaya produksinya yang cukup mahal. Next. Lalu ada opportunity. Yang pertama, belum banyak sajadah yang memiliki aromaterapi. Yang kedua, pemasaran dengan strategi paid promote di media sosial akan menjangkau audiens yang lebih besar. Dan yang terakhir, laman pemasaran akan memperluas jangkauan pelanggan hingga ranah internasional. Next. Dan yang terakhir ada treat, yaitu masih banyaknya usaha sajadah travel size yang sudah ada dan ekstrak kecombrang yang masih sulit diperoleh. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis ekonomi Sabatik Eropi. Analisis ekonomi yang pertama yaitu rincian modal investasi. Investasi pertama yaitu mesin jahit sejumlah 1 buah dengan harga satuan 1.500.000, maka jumlah total Rp1.500.000. Investasi kedua yaitu 3 buah gunting seharga Rp30.000 per buahnya dengan jumlah total Rp90.000. Selanjutnya 5 buah jarum seharga 200 perak, maka jumlah total Rp1.000. Lalu paid promote Instagram dengan harga satuan Rp550.000 dengan jumlah total Rp550.000. Selanjutnya ada paid promote line seharga Rp215.000, maka jumlah total Rp215.000. Lalu ada iklan Instagram seharga Rp750.000, maka jumlah total Rp750.000, dan pelatihan website Rp600.000 dengan jumlah total Rp600.000. Maka didapat total rincian modal investasi yaitu Rp3.733.500.000. Analisis ekonomi yang kedua yaitu rincian biaya habis pakai. Kain baby canvas sejumlah 45 meter, harga per meternya Rp35.000, maka didapat harga total kain baby canvas yaitu Rp1.575.000. Lalu kain batik sejumlah 45 meter dengan harga per meternya Rp30.000, maka harga total kain batik yaitu Rp1.350.000. Lalu dengan benang 23 buah dengan harga satuan Rp5.000, maka didapat harga total benang yaitu Rp115.000. Lalu dompet kanvas 45 buah dengan harga satuan Rp2.000, maka harga total Rp90.000. Pewarna makanan 1 buah seharga Rp8.000, maka harga total Rp8.000. Lalu bibit parfum kopi 450 ml dengan harga per milinya 500 perak, maka didapat harga total Rp225.000. Ekstra kecombrang 450 ml dengan harga satuan Rp250 perak, maka didapat harga total ekstra kecombrang yaitu Rp112.500.000. Kilo size dengan jumlah 1.130 gram, yaitu harga satuannya 177 perak dengan harga total Rp200.010. Lalu NP10 450 ml dengan harga satuan 40 perak, maka didapat harga total Rp18.000. Maka didapat total bahan biaya habis pakai sebanyak Rp3.693.510.000. Analisis ekonomi selanjutnya yaitu rincian biaya lain-lain. Biaya pertama itu biaya berlangganan internet dengan Rp220.000 per bulan, lalu sewa domain website seharga Rp85.000 per bulan, dokumentasi seharga Rp50.000 per bulan, dan pelaporan Rp50.000 per bulan. Analisis ekonomi yang keempat yaitu analisis ekonomi laba rugi. Pendapatan dengan penjualan sejadah sebesar Rp226.750.000 dan modal pendapatan yaitu 8 juta, maka total penjualan yang didapat seharga Rp234.750.000. Lalu selanjutnya biaya bahan Rp154.190.000 dan biaya berlangganan internet Rp2.640.000, sewa domain website Rp85.000, pelatihan website Rp600.000, dokumentasi Rp600.000, dan pelaporan Rp600.000.
maka didapat total biaya-biaya yaitu Rp158.715.000 dan didapat selisih sebesar Rp76.585.000 dan profit yang didapat per tahunnya yaitu sebesar Rp76.035.000 dan dipotong pajak sebesar 5% yaitu Rp3.801.750.000 dan didapat net profit per tahun yaitu Rp72.233.250 dan per bulannya yaitu Rp6.019.437. Selanjutnya terdapat analisis finansial. Berikut ini adalah rincian perhitungan break-even point atau BEP dan payback period. Untuk penghitungan BEP bulan pertama, dengan rumus yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variable unit, didapat sebesar 16,7 unit. Dan BEP bulan kedua dan seterusnya, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variable unit, didapat 14,7 unit. Sedangkan payback period usaha ini adalah net profit yang didapat yaitu Rp72.233.250.000 per tahunnya dan untuk per bulannya yaitu Rp6.019.437. Modal investasi sebesar 8 juta, maka didapat payback period yaitu modal investasi dibagi net profit per bulan. Modal investasi sebesar 8 juta rupiah dan net profit per bulan yaitu 6.019.437 didapat payback period sebesar 1,3. Artinya usaha ini mendapat payback periodnya dalam 1,3 bulan. Selanjutnya ada rencana kerja. Dalam perencanaan pembuatan sebuah sajadah diperlukan diskusi dengan anggota tim dalam pembuatan rencana kerja. Rencana kerja menjadi penting karena hal tersebut yang akan memandu tim dalam tahap awal sampai tahap akhir. Next. Selanjutnya ada pengembangan produk. Pengembangan produk bisa melalui website, e-commerce, iklan, paid promote via Line dan Instagram, dan selanjutnya ada blog. Next. Untuk biaya dan jadwal kegiatan. Jadi yang pertama kita akan bahas anggaran biaya. Untuk anggaran biaya ini sudah kami ringkas diantaranya perlengkapan yang diperlukan dengan total biaya Rp3.733.500, biaya habis pakai Rp3.693.500, transportasi dalam kota Rp245.000 dan lain-lain Rp405.000 sehingga totalnya Rp8.077.000. Untuk jadwal kegiatannya kita alokasikan dengan 4 bulan. Di bulan pertama itu ada persiapan dan perencanaan. Dengan penanggung jawabnya adalah Zahra Sinta Aditya. Kemudian untuk kegiatan peluncuran website itu dilakukan pada bulan kedua, tepatnya pada minggu pertama dan minggu kedua, yang ditanggungjawabkan oleh Anissa Alfia Almas. Kemudian sosialisasi, publikasi, dan promosi itu terdapat pada bulan kedua dan ketiga, lebih tepatnya pada minggu ketiga dan keempat bulan kedua, dan minggu pertama dan kedua bulan ketiga. Dengan penanggung jawab Salsabila Mindiani, pelaksanaannya juga dialokasikan pada bulan ketiga, minggu ketiga, dan minggu keempat. Kemudian disusul pada bulan keempat pada minggu pertama dengan penanggung jawab Fatia Amalia Atazahra, dan setelah itu analisis hasil produk. Pada bulan keempat, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat dengan penanggung jawab Musida Ramawati. Sekian pemaparan materi Sabatik Eropi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari kelompok yang lain. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Saya duluan ya. Livia duluan. Dijelaskan bahwa produk yang disebutkan merupakan produk sajadah antibakteri, di mana tanah air dan beraromaterapi. Pertanyaannya, apakah produk ini juga dapat digunakan bagi pengguna yang memiliki alergi dan sensitif terhadap bau? Saya Zahra Sinta Aditya izin menjawab pertanyaannya Alivia. Karena ini kita menggunakan bahan-bahan yang alami seperti ekstrak bunga kecombrang,
Jadi menurut kelompok kami itu cukup aman dan memiliki khasiat yang lain juga, yaitu menghilangkan bau apak, dan bahan-bahan yang digunakan itu karena dia aman dan juga menggunakan bahan-bahan yang tradisional. Jadi produk ini dianggap efektif dalam menghilangkan bau. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 5 ya. Saya izin bertanya, kan sajadahnya kayak wangi-wangian gitu ya. Nah, kira-kira itu wanginya itu tahan berapa lama? Dan kalau misalnya kita nih sebagai customer udah nggak wangi lagi, nah itu bisa minta refill gitu wangi-wangiannya atau gimana? Izin menjawab. Jadi untuk wangi-wangian ini kita akan masukkan di dalam tas. Nah, untuk di dalam tas itu biasanya ini bisa tahan sekitar 2 bulan. Jika sudah habis, itu bisa dibeli refillnya gitu. Jadi nanti kita akan ngejual refillnya juga kok, kayak gitu. Makasih ya Allah. Saya izin bertanya juga. Saya Aulia Khairanisa dari kelompok 5 ingin bertanya, apa aja sih kendala kalian dalam penjualan produk ini? Terima kasih. Mohon maaf, boleh diulang tadi di sini putus-putus. Halo, ada suaranya nggak? Ada. Apa aja sih kendala dalam penjualan produk kalian? Izin menjawab, untuk kendala itu tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin kendalanya itu bakalan ada yang udah menjual produk sejadah ini dan mungkin ini ekstra kecombrangnya, karena kan kita harus nyari dulu nih ekstra kecombrang, dan ekstra kecombrang itu sulit banget dicari. Nah, mungkin kesulitan kita tuh di situ. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, nama saya Faiha Mazaya dari kelompok 7. Kan ini sejadah antibakteri ya. Nanti kan pasti bakalan dipakai keluar-keluar. Nah, pasti kan di tempat umum tuh banyak banget bakteri. Kalian ada saran nggak sih gimana cara merawat produk biar produknya tuh tetap antibakteri terus gitu? Makasih sebelumnya. Izin menjawab ya, paling kalau misalnya itu, ini kan ibaratnya bahan antibakteri dan anti air gitu. Jadi mungkin kesimpulan dari kelompok kami itu bakalan bisa disemprot dengan disiram dibersihkan dengan alkohol. Jadi kayak setidaknya bakteri-bakteri itu tuh nggak banyak gitu. Mungkin dari situ aja sih. Apakah ada yang kurang? Terima kasih jawabannya. Ada lagi? Silakan kelompok yang lain. Izin bertanya. Saya Siti Azizah. Ingin bertanya, ini tadi kan disebutin kayak bisa memilih motif yang dimau. Itu tuh maksudnya bisa custom atau emang udah ada motif-motifnya jadi kita bisa milih gitu ya? Makasih. Ya, saya izin menjawab. Jadi kan di dalam pas kita ngelakuin riset yang G-Form itu udah ada pilihan warnanya. Biasanya custom itu kostum warna, dan kalau misalkan motif sendiri udah kami tentukan yaitu menggunakan motif batik. Oke, terima kasih jawabannya. Iya. Ya, ada lagi? Silakan dari kelompok lain. Izin bertanya. Saya Nurinda dari kelompok 9. Tadi kan di bagian weakness itu kan untuk ini kan produknya masih baru dan orang masih belum mengenal tentang produk ini. Bagaimana cara pemasarannya untuk masyarakat lain atau pembeli lainnya mengetahui tentang produk ini? Terima kasih. Izin menjawab, Indah. Jadi untuk kita mengurangi dari weakness itu, kita itu akan ada namanya iklan. Iklan itu akan kita lakukan lewat Instagram atau YouTube mungkin, dan kita juga bakalan paid promote. Jadi setidaknya merek kita bangun secara perlahan. Jadi dari mulai nol sampai nantinya bakal terkenal gitu. Dan kita juga ada website. Nah, websitenya itu website dari produk kami gitu.
Sudah? Ada lagi? Silakan. Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, beri aplaus untuk kelompok 5 ya. Tadi namanya siapa aja ya? Anissa, Mursida Aulia, Zahra, sama Fatia Amalia, sama Salsabila Mindiani, Pak. oh, berapa orang? Berlima, Pak. Berlima. Ntar lo Anissa, Mursida Aulia, Zahra, sama Fatia. Sama Salsabila Mindiani juga, Pak. Salsabila ya. Salsabila siapa? Mindiani. Iya, Pak. Saya ulang ya, Anissa, Mursida Aulia, Zahra Sinta, Fatia Amalia, Salsabila Mindiani. Betul, Pak. Ya, oke. Ya, selanjutnya kelompok selanjutnya silakan. Bapak izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Saya mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Anggit Najisra, Fitri Gita Cahyani, Nurul Izzat Humaira, dan Mutia Dea Zafira akan mempresentasikan produk PKM kami yang bernama Fuji Puff Pastry. Yang pertama adalah latar belakang. Rasa cinta terhadap olahan pastry membawa kami untuk menginovasikan makanan cantik yang begitu lezat ini. Begitu banyak pastry yang beredar di pasaran, mulai dari yang murah hingga yang mahal. Namun, sebagian besar pastry yang beredar memiliki varian rasa yang terbatas pada varian rasa yang biasa seperti coklat, vanila, dan kopi. Sehingga muncullah ide untuk membuat pastry dengan varian isian flah sayur dan buah yang beragam serta memiliki manfaat tetapi tetap memiliki rasa yang enak di lidah. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada produsen yang menjual inovasi dari olahan puff pastry? Yang kedua, bagaimana cara menyediakan makanan untuk anak-anak yang suka memilih makanan? Yang ketiga, bagaimana cara menyediakan makanan yang sehat dan nikmat dengan harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan? Yang selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari produk Fuji Puff Pastry antara lain yang pertama menjual inovasi dari olahan puff pastry, yang kedua menjual alternatif makanan untuk anak-anak yang suka memilih makanan, dan yang ketiga menyediakan makanan yang sehat dan nikmat dengan harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan. Selanjutnya adalah luaran yang diharapkan dari Fuji Puff Pastry. Manfaat dari Fuji Puff Pastry yaitu bermanfaat bagi tumbuh kembang anak dan sebagai alternatif makanan sehat untuk anak yang pemilih makanan. Produk makanan yang kami buat ini juga berbahan dasar sayuran dan buah-buahan yang memiliki manfaat yang sangat baik bagi tumbuh kembang anak dan memiliki isian yang tidak seperti biasa seperti puff yang sudah terjual di pasaran. Next. Selanjutnya yaitu ada kegunaan dari Fuji Puff Pastry. Kegunaan dari puff pastry bagi masyarakat antara lain meningkatkan cita rasa baru dengan menambah unsur sayur dan buah dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Produk makanan dalam bentuk puff pastry yang berbahan dasar sayuran dan buah-buahan juga memiliki manfaat yang sangat baik bagi tumbuh kembang anak. Isian yang berbahan dasar sayuran dan buah-buahan yang beragam dapat menjadikan puff pastry sebagai alternatif makanan sehat untuk anak yang pilih makanan. Isian puff pastry yang terdiri dari sayuran dan buah-buahan juga dapat dijadikan sebagai cemilan ringan. Selanjutnya ada keunggulan produk. Yang pertama dari keunggulan produk kami adalah produk makanan yang kami buat ini berbahan dasar sayuran dan buah-buahan yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang kedua, memiliki isian serta luaran yang tidak biasa dari puff pastry yang lain. Kemudian yang ketiga, kami juga menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, menggunakan bahan alami yang fresh. Selanjutnya yaitu analisa pemasaran. Di sini kami menggunakan marketing 4P. Yang pertama ada produk, jenis makanan yang kami buat adalah hasil dari pengembangan produk yang udah ada di pasar.
Namun makanan yang kami buat tentunya berbeda karena kami lebih mengutamakan manfaat dari makanan ini untuk kesehatan seperti menggunakan sayuran dan buah-buahan. Kami juga memakai kemasan yang tentunya lebih mudah diurai oleh alam, yaitu dengan menggunakan paper box. Yang kedua, price atau harga yang kami tawarkan selalu terjangkau bila dihitung dari manfaat yang didapat oleh konsumen, yakni kisaran 10.000 sampai 35.000. Yang ketiga ada pemasaran. Kami menawarkan produk kami melalui media sosial dengan sistem pre-order, guna mencegah makanan basi atau kadaluarsa. Kami memilih memasarkan produk kami melalui internet karena mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir ada tempat atau place. Dalam situasi pandemi, kami belum bisa membuka tempat untuk kepentingan pemasaran, tetapi kami memiliki tempat untuk proses produksi, di mana nantinya seluruh kegiatan produksi dan administrasi akan dilakukan di satu tempat tersebut. Kemudian dalam penjualannya, kami akan menggunakan jasa kirim makanan ekspres ataupun dengan cash on delivery. Untuk analisis ekonomi, yang pertama ada dana investasi. Masing-masing dari anggota kami akan berinvestasi sebesar 30 juta rupiah, sehingga total dana yang diinvestasikan adalah sebesar 120 juta rupiah. Untuk berikutnya ada rencana investasi. Rencana investasi yang terdiri dari 15 barang yang kami butuhkan untuk memulai usaha ini, diperoleh sebesar Rp4.124.000, sedangkan total rupiah depresiasinya sebesar Rp1.440.000. Untuk biaya bahan, total biaya bahan untuk setiap 100 buah puff pastry yang akan kita buat adalah sebesar Rp865.650.000. Berikutnya ada biaya lainnya. Total biaya lainnya yang terdiri atas listrik, bensin, dan internet adalah sebesar Rp400.000 per bulannya. Untuk proyeksi jumlah penjualan dari bulan Januari hingga Desember sebesar 75.000 puff pastry dengan jumlah hari buka sebanyak 25 hari pada tiap bulan dan rata-rata terjual per bulannya sebanyak 250 buah. Yang berikutnya ada proyeksi kas. Pengeluaran pada bulan Januari sebesar Rp58.254.625.000. Lalu untuk bulan Februari sampai Desember sebesar Rp54.503.125. Sehingga total pengeluaran pada bulan Januari hingga Desember sebesar Rp657.789.000. Berikutnya ada perhitungan biaya satuan. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, biaya satuan Frugi Puff Pastry adalah sebesar Rp8.722 dan harga jual yang kami tetapkan adalah sebesar Rp12.000. Untuk proyeksi laba rugi, pendapatan dari penjualan puff adalah sebesar 900 juta dan total biaya untuk listrik, bensin, internet, dan biaya bahan sebesar Rp654.037.500. Selisihnya yaitu sekitar Rp245.962.500. Apabila dikurangi dengan depresiasi dan pajak, maka net profit yang akan didapatkan adalah sebesar Rp232.292.575. Untuk perhitungan analisis peluang modalnya, pendapatan pada bulan Januari hingga Desember adalah sebesar 900 juta, sedangkan total pengeluaran pada bulan Januari hingga Desember adalah sebesar Rp657.789.000. Untuk perhitungan BEP dan payback period, untuk BEP setelah kami hitung ditemukan bahwa akan mendapatkan BEP unit pada penjualan ke 156 buah. Untuk payback period dari Frugi Puff Pastry kurang lebih yaitu sekitar 6 bulan. Selanjutnya adalah rencana kerja. Berikut ada alur rencana kerja kami. Yang pertama ada tahap perencanaan dan riset pasar. Pada tahap ini, hal yang pertama harus kami lakukan adalah merencanakan apa yang akan diproduksi dan melakukan riset pasar atau melakukan penelitian terhadap target pasar kepada siapa hasil produksi akan ditawarkan. Lalu yang kedua adalah tahap persiapan dan pemilihan bahan dari Frugi Puff Pastry. Lalu yang ketiga adalah promosi. Yang keempat ada produksi makanan. Lalu yang terakhir adalah pemasaran. Next. Untuk pengembangan produk Frugi Puff Pastry dipasarkan kepada masyarakat melalui e-commerce Shopee dalam bentuk print, di mana itu akan dibuka untuk beberapa hari sebelum akhirnya akan diproses secara bersamaan lalu dikirimkan kepada konsumen. Setelah
produk Frugy Puff Pastry cukup diminati pada konsumen, perlu diadakan pengembangan. Selain menggunakan Shopee sebagai platform online, kami akan memperluas e-commerce lain seperti halnya Tokopedia. Pemasaran secara langsung akan kami gunakan untuk menjaga konsumen yang masih enggan atau masih belum mahir dalam berbelanja melalui e-commerce. Pemasaran secara langsung ini juga akan kami lakukan guna memberikan produk yang siap dikonsumsi kepada konsumen tanpa harus menunggu waktu pre-order. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kami akan melakukan pre-order pada pemasaran secara langsung apabila konsumen menginginkan produk Frugy Puff Pastry dalam jumlah yang besar. Next. Untuk anggaran biaya, yang pertama, peralatan penunjang didapatkan biaya sebesar Rp4.124.000. Untuk biaya habis pakai didapatkan sebesar Rp216.412.500. Untuk biaya perjalanan didapatkan sebesar Rp400.000. Untuk biaya lain-lain didapatkan sebesar Rp1.200.000 dan ditotalkan semuanya sehingga mendapatkan angka Rp22.136.500. Next. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan dari produksi kami. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan pada 4 bulan dengan person penanggung jawabnya adalah saya sendiri, Fitri Gita Cahyani. Lalu yang kedua adalah pembuatan makanan pada minggu kedua sampai ketiga setiap bulannya dengan person penanggung jawab adalah Mutia Dezafira. Lalu yang ketiga adalah publikasi dan promosi dengan person penanggung jawabnya adalah Lulu Izzatul Humairah. Lalu yang keempat ada penjualan produk dengan person penanggung jawabnya adalah Anggit Magisra. Lalu yang terakhir adalah pembuatan luaran dengan person penanggung jawabnya yaitu Anggit Magisra. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada saran atau pertanyaan? Ya, silakan kelompok lain. Nama anggotanya Anggit ya, Anggit Magistra, Fitri Gita, Lulu Izzatul, sama Mutia Dea. Iya betul Pak. Nah semua ya. Ya silakan kelompok lain. Ya kalau tidak ada kita ke kelompok selanjutnya. Oke Pak, izin share screen ya. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Nama jasa kami yaitu Sanitize. Sebelum mulai, saya ingin memperkenalkan kelompok 10. Ada saya sendiri, Bima Sinamai Saputra, Ikhlas Haikal Fadli, Prameswari Amardani, dan juga Setio Aji Sasongko. Berikut adalah latar belakang. Disinfektan merupakan cairan atau zat yang digunakan disinfeksi. Disinfektan digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme pada permukaan benda mati, seperti furnitur ruangan, lantai, dan lain-lain. Penggunaan disinfektan dengan teknik spray atau fogging telah digunakan untuk mengendalikan jumlah antimikroba dan virus di ruangan yang berisiko tinggi. Proses ini akan mencegah penularan mikroorganisme patogen dari permukaan benda ke manusia. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana teknik dan strategi pemasaran usaha layanan jasa Sanitize. Dan yang kedua, bagaimana rancangan biaya yang diperhitungkan dari usaha layanan jasa Sanitize. Next. Tujuannya, jasa Sanitize mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan customer dengan secara memuaskan. Dari jasa kami menjalankan tugas dengan cara profesional, agar customer menggunakan jasa kami secara berkali-kali. Baik, selanjutnya ada luaran yang diharapkan oleh jasa Sanitize kami. Jasa Sanitize ini diharapkan dapat menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat di masa pandemi ini untuk tetap melakukan kegiatan sehari-hari dengan lingkungan yang sehat dan terhindar dari virus. Next. Selanjutnya adalah kegunaan.
Disinfektan digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme pada permukaan benda mati, seperti pada pendingin ruangan, lantai, dan lain-lain. Penggunaan disinfektan dengan teknik spray atau fogging telah digunakan untuk mengendalikan jumlah antimikroba dan virus di ruangan yang berisiko tinggi. Proses ini akan mencegah penularan mikroorganisme patogen dari permukaan benda ke manusia. Next. Keunggulan jasa kami yaitu jasa disinfektan yang kami berikan menggunakan chemical disinfektan yang mudah larut dalam air sampai tingkat yang dibutuhkan, seperti larutan pemutih dan larutan klorin dengan kandungan zat aktif hipoklorit dengan konsentrasi 0,1%, disinfektan diamin, disinfektan peroksida, zat aktif benzalkonium, klorida, dan lain-lain. Yang kedua, mampu dengan cepat membunuh dan mengurangi jumlah virus dan mikroorganisme, tidak menimbulkan alergi pada kulit, tidak mudah menguap, serta tidak menimbulkan polusi saat treatment disinfektan dilakukan. Yang ketiga, setelah treatment disinfektan selesai dilakukan, nanti tidak akan lengket karena terkena chemical disinfektan. Yang keempat, tidak ada polusi udara pada saat treatment disinfektan dilakukan. Next. Analisis pemasaran kita menggunakan SWOT, yaitu strength atau kekuatan, sebagai antiseptik dapat digunakan untuk membunuh kuman, dapat digunakan semua kalangan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu hanya digunakan sebagai kesehatan. Apabila digunakan berlebihan, akan menyebabkan masalah pada kulit. Hand sanitizer tidak 100% bisa membunuh kuman, maka diperlukan cuci tangan memakai sabun. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Dapat dipasarkan di berbagai daerah, rumah sakit, atau diimpor ke negara lain. Dapat dipasarkan oleh semua khalayak dari umum, menengah, dan atas. Baik digunakan untuk bayi hingga lansia. Yang keempat ada threats atau ancaman. Orang yang memilih perawatan kami dapat menurunkan bisnis. Dan banyak pesaing lain yang masih dalam kategori antibakteri dapat menyaingi pasar modal. Next. Rencana kerja. Rencana penjualan jasa kami hanya bisa digunakan di daerah tertentu, lebih tepatnya Jabodetabek, dan untuk pemesanan jasa kami bisa melalui nomor telepon, DM atau direct message Instagram, dan juga email. Jasa sanitize akan menuju ke tempat tujuan yang sudah customer pesan dengan tanggal yang sudah customer siapkan dari hari sebelumnya. Selanjutnya ada pengembangan produk. Dari strategi pemasaran yang sudah kami rencanakan, kami memberikan diskon pada masa pandemi COVID-19 sampai tanggal tertentu dan memberikan keunggulan atau kelebihan dari jasa yang kami punya. Dan juga dengan cara sistem pemesanan yang sangat mudah yang membuat para customer akan tertarik menggunakan jasa kami. Next. Yang selanjutnya ada anggaran biaya, yaitu sejumlah 406.880 itu dari yang satu perawatan penunjang sebesar 101 juta, yang kedua ada biaya habis pakai sebesar 1.650, yang ketiga ada perjalanan sebesar 6 juta, dan yang keempat ada biaya lainnya sebesar 298.200. Next. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Di sini ada persiapan proposal di bulan kedua dan dari minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya ada survei lokasi usaha dan bahan baku di bulan pertama, ada di minggu ketiga dan minggu keempat, dan ada juga di bulan kedua minggu pertama. Yang ketiga ada pengadaan peralatan, ada di bulan kedua di minggu kedua. Dan keempat ada pengadaan media promosi, ada di bulan kedua media promosi ada di bulan kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Yang kelima menjalankan usaha ada di bulan kedua dan bulan ketiga. Di bulan keduanya ada di minggu keempat dan di bulan ketiganya ada di minggu pertama. Dan yang terakhir ada pemesan produk ada di bulan ketiga, ada di minggu kedua dan minggu ketiga dan juga minggu keempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya? Ya, silakan. Itu kan jasa sanitize itu kan cuma ada di wilayah Jabodetabek ya. Jadi jika masyarakat di luar Jabodetabek ingin memerlukan jasa sanitize itu gimana ya caranya? Terima kasih. Jadi jasa sanitize itu ingin mengadakan plan untuk membuat paket fogging
untuk masyarakat yang di luar Jabodetabek. Oh, jadi nanti ada paketnya gitu ya? Ya, jadi nanti masyarakat di luar Jabodetabek bisa membeli paket fogging melalui kita, tetapi masih plan dan baru ingin rilis perencanaannya. Oh ya, oke. Terima kasih. Izin bertanya dong. Boleh? Menurut kalian nih, produk kalian tuh terbukti aman apa enggak sih? Soalnya kan yang yang tadi saya ketahui tuh kayak kalau disinfektan itu kan prosesnya bakalan lama kan, kayak misalnya dalam satu ruangan itu kayak kita harus nunggu dulu 1 jam gitu. Nah ini tuh nanti bakal berdampak nggak sama kesehatan, karena biasanya tuh bahan-bahannya itu tuh biasanya terlalu kimiawi gitu loh. Jadi ini udah terbukti aman apa belum gitu? Jadi langsung jawab aja. Jadi saat proses penyemprotan itu pihak pemesan tuh wajib keluar dari ruangan terlebih dahulu, karena agar tidak terkena dari kulit juga, karena kalau bahan-bahan ini tuh bisa menyebabkan kanker jika terkena lebih banyak. Baik, makasih. Iya. Ya, ada lagi kelompok lain, silakan. Sudah? Ya, kalau sudah tidak ada, berapa kelompok lagi ya untuk presentasi yang belum? Kelompok, Pak. Berapa? 1 kelompok lagi, Pak. Oh, 1 kelompok lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 kelompok ini mau kapan nih? Mau sekarang? Nanti minggu depan? Nanti aja.